Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Enggak, ya semua proses dalam hal ini rencana penyidikan disusun oleh penyidik berdasarkan yang pertama tentunya kemampuan waktu, itu yang pertama ya, kemampuan waktu dalam menangani perkara tersebut, itu yang pertama. Yang kedua adalah kesesuaian alat bukti, dalam hal ini adalah keterangan saksi-saksi. Sudah cukupkah keterangan saksi-saksi yang dilakukan pemanggilan ini untuk memanggil saksi yang lain? Jadi saya perlu garis bawahi kembali bagi rekan-rekan. Subjek yang rekan-rekan tanyakan untuk dipanggil ini itu merupakan subjek hukum yang belum berstatus apa-apa ya di KPK, bukan tersangka dan bukan juga saksi. Kenapa? Karena belum dipanggil. Ya, jadi kalau ditanya kapan dipanggil, tentunya kita kembalikan kewenangannya kepada penyidik, dan bila memang diperlukan, maka akan dilakukan pemanggilan setelah ada keterangan saksi maupun alat bukti lain yang memang perlu dan bisa dikonfirmasi kepada yang bersangkutan. Informasinya, sebentar ya. Dengan surat-suratnya atau tidak. Oh ya, untuk atas namanya atas nama orang lain, bukan atas nama saudara RK. Ya, perorangan. Belum bisa dibuka saat ini. Ya, yang jelas bukan atas nama saudara RK yang dimaksudkan rekan-rekan. Belum bisa dikonfirmasi. Nanti saya cek dulu. Untuk kendaraan, selain Royal Enfield yang disita dari saudara RK, itu informasi yang kami dapatkan ada 1 unit kendaraan roda 4. Mereknya masih belum bisa dikonfirmasi. Ya, tetapi kendaraan ini kenapa belum bisa digeser ke Rubasan, karena posisinya masih dalam perbaikan di bengkel. Ya, mobil kendaraan itu. Ya. Saya kurang paham untuk jenisnya. Ya, tentunya secara umum betul bahwa tidak hanya KPK saja ya, seluruh kementerian lembaga juga mengalami efisiensi anggaran.
KPK dalam hal ini tentu akan melakukan perawatan terhadap barang bukti, khususnya kendaraan yang sudah dilakukan penyitaan dan dititipkan di Robasan secara optimal dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, itu saja. Yan, udah, oke. Ya. Kisaran harga ya, pasarannya berapa sekarang? Kayaknya belum di appraise ya, belum di appraise sampai sekarang. Teman-teman saya yakin bisa browsing lah itu. Ya, belum di appraise. Itu saya tidak bisa jawab ya. Setengah kerugian negara, kerugian negaranya kan 222 miliar. Kayaknya sih untuk satu unit motor Royal Enfield maksudnya. Saya pikir enggak ya, sampai. Belum ada. Iya, belum ada. Sudah ditanyakan tapi belum dijawab. Ntar yang belakang tuh mau nanya. Mas, mau nanya soal Hasto, Mas. Ini kan di persidangan jaksa itu mengeluarkan bukti-bukti penyadapan, Mas. Interaksi antara mantan-mantan terpidana yang terkait dengan kasus Harun. Nah itu kenapa sih, Mas, baru dibuka sekarang? Padahal kan itu rekaman suaranya itu rekaman para terpidana yang udah melewati masa hukumnya gitu, Mas. Oke. Iya, seluruh alat bukti yang dibuka oleh jaksa penuntut umum di sidang itu didasari oleh kebutuhan pembuktian. Ya. Jadi kapan alat bukti itu disajikan di persidangan tentunya yang memiliki penilaian dan kewenangan adalah jaksa penuntut umum. Jadi kalau pertanyaannya kenapa, ya karena memang saat ini rekaman tersebut diperlukan untuk disajikan dalam perkara yang sedang disidangkan. Gitu. Kalau pertanyaannya kenapa di persidangan yang lalu tidak disajikan, jawabannya sudah paham ya, karena pada saat itu memang tidak dibutuhkan atau belum dibutuhkan untuk disajikan. Demikian. Kenapa tidak dijadikan tersangka? Ya, dari perkara yang saat ini sudah mulai disidangkan, tidak berbuat dalam pidananya, di pidana pokoknya, dia bukan orang yang menjaga, yang dengan kewenangannya menyembunyikan, tetapi dia juga menikmati. Nah, pihak-pihak inilah nanti yang akan didefinisikan dan dikategorikan oleh penyidik sejauh mana peran yang bersangkutan di dalam tindak pidana pencucian uang. Ya, saya tidak berbicara subjek tertentu ya. Nah, apakah yang bersangkutan kembali sekarang itu dinilai oleh penyidik ada perannya di situ dan masuk unsurnya, yaitu nanti menjadi kewenangan penyidik untuk memastikan alat buktinya terpenuhi. Saya kira itu. Ya. Sebagaimana penyidikan yang dilakukan untuk perkara-perkara yang lain, tentunya hal yang sama juga dilakukan oleh penyidik di perkara penyidikan TPPU Saudara HH ya. Tadi Mas Mario menyampaikan bahwa
ada saudara R yang memberikan informasi bahwa ada fakta atau informasi yang menarik. Saya pikir seluruh keterangan maupun petunjuk yang ditemukan, yang didapatkan oleh penyidik, pasti akan dilakukan pendalaman. Ya. Dan pendalaman itu memungkinkan sekali untuk menjadi sebuah pengembangan perkara. Kembali lagi, bila memang ada alat bukti atau calon alat bukti, maka fakta-fakta tersebut atau informasi tersebut dapat dimasukkan ke dalam laporan pengembangan penyidikan yang kemudian disajikan di dalam forum ekspos, baik itu di tingkat kedeputian penindakan maupun di tingkat pimpinan. Saya pikir kita tunggu saja sama-sama apakah memang apa yang disampaikan oleh saudara R ini dapat menjadi satu petunjuk bahwa adanya pengembangan dari perkara TPPU yang sedang ditangani.